ayat 16 sampai ayat 28. Kejadian 29 ayat 16 sampai 28. Kita baca bergantian ya. Semua bawa handphone yang ada Alkitabnya atau bawa Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab seperti saya? Ada. 1, 2, 3. Puji Tuhan masih ada yang bawa seperti saya ya. Malu nggak nenteng beginian? Malu nggak nenteng beginian? Ada yang malu nggak? Nggak ya. Yuk kita baca bergantian Kejadian 29 ayat 16 sampai 28. Saya ayat 16, teman-teman semua ayat 17. Dan selanjutnya kita bergantian ya. Kejadian 29 ayat 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lia dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Gak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." "Genapi dahulu 7 hari pernikahanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, untuk menjadi istrinya. Kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui narasi yang baru saja kami baca. Ajarkan kami tentang mengasihi sesama, tentang arti cinta dalam relasi pasangan yang someday Tuhan berikan kepada kami, dan ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami yang masih muda, masih panjang ini. Tuhan tolong, dan terlebih penting Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Ajar kami meresponi kehadiran-Mu, kami tidak perlu capek-capek mengejar kehadiran-Mu. Tuhan tolong kami meresponi Tuhan yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak muda. Ya, masih tegang gara-gara bola, keelingan soal bola? Enggak ya? Jangan nanti sampai di rumah, apa yang kau ingat hari ini kumpul-kumpul di Youth GKK? Yang gua ingat gajah, semut, ular dan ulat dan bola kuning. Dan itu semua terpapar di alam bawah sadar saya, sampai-sampai saya bangun tidur tidak enak. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sama-sama tentang kasih dan nafsu. Bisa nggak jalan sama-sama ya? Saya nggak tampilin di situ biar kalian fokus sama saya. Teman-teman, saya mencintai GKK. Saya mencintai komunitas ini, saya mencintai gereja ini. Cuma saya udah nggak di GKK. Saya sekarang melayani di anak muda, namanya Cornerstone, ya.
Jadi teman-teman jumlahnya lebih banyak dari kalian, lebih pusing ya. Kita baru 3 minggu kebaktian, setiap yang masuk dicolok hidungnya dulu baru boleh masuk ya. Kalau reaktif suruh pulang. Kita baru 3 minggu kebaktian, kecolongan beberapa terpapar jadi online lagi deh. Ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ini penting sekali untuk kita menjaga kesehatan, terlebih kalau kita ngebet banget mengasihi komunitas ini. Teman-teman pasti nggak mau ya lepas-lepas dari jauh-jauh duduknya. Ini menjauh-jauh kenapa ya duduknya ya? Karena memang bukan muhrimnya. Ya, apa tuh muhrim? Tahu nggak? Bukan pasangan suami istri. Dulu waktu kecil saya tuh ya punya gejala begini nih. Ih, kamu pacarnya si itu ya? Enggak, siapa bilang? Aku kan nggak begitu gitu ya. Tapi begitu usia saya sudah remaja, kamu pacarnya itu ya? Iya, emang kenapa? Beda ya orientasinya ya teman-teman ya. Iya, waktu kecil mungkin nih ada anak tuh sampai seusia kecil gitu deh ya, 4 tahun 5 tahun. Mamanya itu harus membuktikan kasih sayangnya atau papanya membuktikan cinta kepada anaknya dengan memberikan apa yang diminta oleh si anak. Ketika si anak pengen itu, ya, pengen itu, nggak dikasih, wah dia guling-guling di lantai mall. Anak siapa? Nggak kenal. Bukan anak gua gitu ya. Jadi si anak kecil ingin mendapatkan sesuatu dengan tantrum, ya tantrum tahu ya, ngadat gitu. Kalian pernah tantrum nggak waktu kecil? Coba lihat kanan kiri, tampang lu tantrum juga waktu kecil gitu, 1, 2, 3. Ya, jadi teman-teman, kita menginginkan sesuatu dengan maksa gitu ya, dengan ngancem-ngancem ya. Ada sini sampai ngancem-ngancem pengen sesuatu sama orang tuanya. Itu dulu waktu kecil. Tetapi setelah usia makin bertambah, makin remaja, ya saya mau nanya, ada enggak rasa, maaf saya ngomongnya pakai bahasa gaul sedikit, rasa ser-ser ketika duduk sama sebelahan sama lawan jenis? Ada ser-ser, tahu nggak ser-ser? Ngerti nggak? Kan udah lama nih, tahu-tahu kan all online, 2 tahun 3 tahun nggak ketemu kakak kelas, nggak ketemu adik kelas gitu. Tahu-tahu gue udah kelas 9 SMP gitu ya, atau tahu-tahu udah kelas 12, boro-boro ngecengin adik kelas gitu ya. Begitu tatap muka, hore gitu ya, ketemu adik kelas, kakak, kantinnya di mana? Oh maaf dek, kakak juga baru masuk, nggak tahu kantinnya di mana ya. Jadi sama-sama belajar online gara-gara kelamaan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pembelajaran tatap muka yang cuma beberapa minggu itu terjadi apa teman-teman? Terjadi cinta lokasi. Wah, tahu nggak cinta lokasi? Ternyata waktu di kamera, waktu di zoom nggak kayak gitu ya. Tapi begitu ngeliat aslinya, wow, amazing gitu ya. Ya, sambil nyanyi, kau sungguh indah, ya, wah kau sungguh indah gitu dan sebagainya. Oh ternyata dicakap juga ya. Lalu yang cewek-cewek ngumpul-ngumpul, ih si Koko itu ganteng juga ya, gitu kali ekspresinya gitu ya. Ternyata dia ganteng juga loh, iya, wah dan sebagainya. Yang anak-anak cowok belaga, wah kita udah lama nggak main basket, wah tampangnya dipasangin atletis ya. Padahal bodinya tuh udah ada polisi tidurnya gara-gara kelamaan online gitu ya. Ada polisi tidurnya lemak ngebleber kemana-mana gitu ya. Yuk kita main basket biar kelihatan maco. Ya wah. Jadi apa? Semua tujuan itu pakai minyak wangi, pakai kosmetik, tujuannya apa? Tutupin bau badan? Enggak. Binatang menampilkan wangi-wangian, menampilkan bulunya yang cantik, suaranya yang merdu, tujuannya untuk apa? Binatang menarik lawan jenis. Nah, yang cowoknya petak gitu ya. Petak gitu ya. Tujuannya satu, apa itu? Menarik lawan jenis. Sampai hari ini saya nggak ketemu ayam homo, ayam lesbi, saya nggak nemu. Ya. Jadi yang terjadi adalah semua hewan-hewan, binatang, bahkan tumbuhan pun mempercantik diri. Tujuannya apa? Untuk menarik lawan jenis. Coba lihat kanan kiri. Coba yang lawan jenisnya kita lihat sesama nih. Sesama ada yang lihat lawan jenisnya, berani nggak? Jangan lama-lama nanti kesetrum ya.
Jangan lama-lama nanti kesetrum. Teman-teman yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan Yakub. Ketika Yakub pertama kali ketemu Rahel, plus. Kalau di Hotel Transylvania tuh filmnya tuh mengalami zing. Pernah nonton film Hotel Transylvania nggak yang kartun itu ya? Mengalami zing. Yakub merasa Rahel adalah zingnya. Wih. Jadi begitu ketemu Rahel, buka cadarnya sedikit, buka maskernya. Gila. Kalau pakai bahasa gaul, anjay, cakep banget gitu ya. Ini makhluk kemana aja, aku baru ketemu nih. Ya, selama ini pakai masker, pakai cadar, gua kagak ngeliat. Ternyata auzubillah cantik gitu ya. Waduh. Langsung Yakub itu rasanya gimana? Seperti seolah-olah jantung itu berhenti berdetak. Yang tadinya deg-deg, deg-deg, tiba-tiba Yakub mengalami jantung koroner. Deg. Kok gak berdetak? Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Demi melihat paras Rahel yang begitu cantik. Cowok-cowok, engkau yang sudah mengalami usia remaja, normal. Kalau tiba-tiba ada bayangan, tiba-tiba, itu kan temen gua waktu TK ya, SD bareng, tiba-tiba SMP, kok cantik amat gitu ya. Nah, ini yang terjadi, normal gak? Normal, ada reaksi kimia di dalam tubuh kita yang mengekspresikan, oh ternyata saya bisa ya jatuh cinta ya. Dulu teman SMP saya jatuh cinta sama guru bahasa Inggris saya. Bayangin, kelas 2 SMP jatuh cinta sama guru bahasa Inggris. Setiap pelajaran bahasa Inggris dia duduk di depan, tampangnya begini, peng. Gitu ya. Kenapa? Karena dia gak bisa menyembunyikan reaksinya. Karena apa? Perasaan cinta. Demikian juga dengan Yakub. Dia bikin perjanjian dengan omnya. Om Laban, ya saya pengen dapat Rahel, gimana caranya? Udah gini aja, aku tahu sih kamu nggak terlalu ini ya, udah kamu kuanggap keponakanku sendiri, tapi nggak enak juga nih, kamu kerja 7 tahun deh sama saya, digaji nggak? Ya digaji lah gitu, yang penting kamu kerja sama saya 7 tahun untuk dapetin Rahel. Alkitab mencatat 7 tahun seperti beberapa hari saja. Demikian juga kalau kita kencan teman-teman, kencan di malam Sabtu. Ya, misalnya kalau sebelum pandemi dulu itu masa-masanya indah tuh ya. Mau nonton ke IMAX, kemana itu ya. Rasanya gak pengen berpisah, gak pengen cepet pulang. Yang cowok bela-belain pinjem motor gitu ya, bela-belain pinjem mobil gitu ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, semua dibela-belain supaya apa? Supaya bisa berduaan sama si dia. Ya. Nah, ini yang namanya zing itu tadi, yang namanya ser-ser itu tadi, ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan kita potensi yang begitu indah. Potensi apa? Potensi jatuh cinta. Yuk bilang kanan kiri, gue bersyukur bisa jatuh cinta lu. 1, 2, 3. Ayo. Oh, gak pernah jatuh cinta. Astaga, ulangi lagi 1, 2, 3. Gue bersyukur lo pernah jatuh cinta lo. Yuk 1, 2, 3 bilang kanan kiri. Gak berani. Ya, jadi Yakub ngalamin gitu teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan kisah Yakub yang sudah bekerja 7 tahun, akhirnya dia berusaha dan bekerja keras dan berhasil 7 tahun dia bekerja kepada Om Laban. Apa yang terjadi? Ternyata dia ditipu. Waktu malam kan gelap, zaman dulu belum ada PLN, belum ada lightning gitu ya. Jadi dandan cakep itu pengantin, gak taunya isinya siapa? Cicinya. Loh, kok ini cici Lea, bukan Rahel gitu ya. Alkitab mencatat Lea tidak menarik buat Yakub ya. Bayangin, jadi Yakub itu pinter juga ya, udah pilih-pilih ya. Bagi kita milih-milih orang, milih temen aja, kita itu udah biasa milih temen. Apalagi milih pacar, mau yang kecil, mau yang tinggi, mau yang pendek, mau yang bule, mau bule pakai T, bulet ya. Ya, kita tinggal pilih yang mana aja yang kita suka, bener teman-teman ya. Nah, ini yang terjadi.
Tetapi pilihan Yakub kepada Rahel tidak berubah. Dia merasa tertipu. Akhirnya dia nego lagi sama pamannya. Om Laban, kenapa kamu kasih saya Lea? Itu kan cicinya. Oh, di kampung kita nggak biasa adiknya nikah duluan. Mesti cicinya dulu. Waduh, jadi saya mesti nikahin dua-duanya. Iya, jadi gimana supaya dapetin Rahel? Kerja lagi 7 tahun. Jadi total berapa lama Yakub dapetin Rahel? Rahel berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun tuh ngapain aja? Dia menunggu, dia sabar, saking cintanya kepada Rahel. Teman-teman dikasih Tuhan, di sini kita melihat perbandingan antara cinta dengan nafsu. Dua-duanya diberikan Tuhan sebagai potensi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bisa nggak itu berjalan bersama-sama? Apakah Tuhan berkehendak kalau dua-duanya berjalan sama-sama? Apakah saya menyenangkan hati Tuhan kalau dua-duanya ada pada saya? Saya sih nangkepnya gini teman-teman, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Cuma masalahnya, bisa nggak kamu mengendalikan diri seperti Yakub, bisa menahan diri, ya, menunggu cintanya yang sejati yaitu Rahel, sekalipun harus nunggu 14 tahun. Salah satu pakar cinta, saya lihat bukunya Rogers ya, dia ngomong begini, ada perbedaan antara kasih dengan nafsu ya. Kalau kamu lebih dominan kasih, kamu akan suka dengan yang namanya proses meskipun lama. Apa teman-teman? Suka dengan yang namanya proses meskipun lama. Ada nggak sih ini usia remaja, maaf, pacarannya udah ngomong gini, nggak tahu ya kalau di sini ya, ngomongnya udah papi mami. Baru aja jadian, ngomongnya udah apa? Papi, mami. Ada loh kejadian loh teman-teman loh ya. Ya, kalau cinta itu harusnya proses. Harusnya ngomongnya apa? Kalau yang cewek ngomong sama pacar yang cowok panggilnya apa? Hah? Ayo, yang cewek panggil yang cowok apa? Pacarin cowok dipanggil apa? Dipanggil babe atau dipanggil yang? Ayang gitu ya. Panggil babe, ayo. Tulisan babe apa? Babe gitu ya. Yang kursi goyang. Bukan ya. Dipanggil apa biasanya? Hah? Nggak tahu? Waduh, dipanggil hewan kesayangannya lagi jangan-jangan ya. Oke. Kalau misalnya yang ceweknya lebih tua, yang cowoknya lebih muda, panggilnya apa? Bingung juga ya. Kan ada tuh sekarang cinta nggak sebanding, tau nggak? Usia yang cewek lebih tua, yang cowoknya lebih muda, ada nggak? Ada ya, itu udah nggak aneh lagi, itu terjadi gitu ya. Nah, kalau yang cowok panggil ceweknya apa? Hah? Hani bani luni. Bukan ya. Apa dong? Manggilnya apa? Nggak tahu. Belum pernah pacaran, yang bener aja gitu ya. Hah? Oh gitu ya. Panggilnya apa? Atau yang cewek panggilnya Koko, atau Kokonya pasangannya yang cowok panggilnya Cici. Loh, oh Cici panggilnya ngawur ya. Jadi gimana ya? Oke, silakan. Jadi panggilnya apa aja boleh. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu sedang menunggu sebuah proses yang nggak tahu sampai kapan. Misalnya pacarannya umur 12 tahun, nikahnya umur berapa? Peraturan perundang-undangan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, wanita 19 tahun, pria berapa? 21 tahun, ya itu udah boleh. Ya, jadi teman-teman catatan sipil ngomongnya apa? 19 tahun udah boleh nikah. Wanita, bagi pria kemudaan. Ya, karena apa? Gejala psikologinya lain nanti kalau nikah muda gitu ya. Nah, jadi nunggu dari 12 tahun sampai umur si wanita 19 tahun atau 20 tahun baru boleh menikah gitu loh. Nunggunya berapa lama? Lumayan ya 7 tahun sampai 8 tahun juga ya. Nah, mau nggak nunggu proses itu? Itu kasih, sabar menunggu. Lalu kalau nafsu gimana? Instan, nggak mau menunggu, maunya cepet-cepet aja. Ada nggak shortcut gitu ya? Ya, saya sebagai hamba Tuhan sering tuh didatengin anak muda, masih belasan tahun juga. Oh ya,
kami dari gereja ini, oh ya ada yang bisa aku bantu, boleh nggak kami nikah di gereja sini? Kenapa? Pokoknya kami mau coba nikah di gereja sini. Oh iya, ikut BPN ya. Apa tuh BPN? Itu premarital, bimbingan pranikah. Oh berapa lama? Ya paling cepet 8 bulan. Bisa nggak kita nikah bulan depan? What? Ini maksud saya. Kenapa di gereja sono nggak mau? Karena di gereja sono juga ternyata ada bimbingan pranikah juga yang cukup panjang. Pertanyaannya kenapa pasangan ini mau nikah cepet-cepet bulan depan? Karena apa? Mungkin terjadi sesuatu, bukan konseling tapi konsleting. Gitu ya. Naik motor berdua nggak pakai helm, kecelakaan gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Ya mungkin udah kelewat batas pacarannya gitu. Jadi pengen buru-buru menikah. Nah itu nafsu itu nggak mau nunggu proses, nggak mau menunggu, nggak mau sabar dan sebagainya. Nah kasih itu gimana? Kalau kita lihat Yakub, dia berani menempuh proses yang begitu panjang, begitu lama, 14 tahun. Dia sabar ya. Demi siapa? Demi orang yang dia cintai. Tapi kalau instan, nafsu yang instan itu, dia menginginkan sesegera mungkin. Nah ini yang terjadi. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang itu, gak bisa tuh jalan sama-sama. Dua-duanya bertolak belakang ya. Lalu kasih itu gimana? Kasih itu ternyata mengajak pasangan lebih berelasi dengan Allah. Hati-hati yang udah pacaran. Begitu udah dapat pacar di gereja, bukannya makin giat pelayanan, makin giat ibadah, malah makin sering hilang dari gereja. Ya. Jadi ini hati-hati, ternyata pacarku itu tidak membuatku makin dekat pada Tuhan, tapi makin membuat pacarku itu makin jauh daripada Tuhan. Waduh, ini gimana nih? Apakah pacaran kita berdasarkan kasih atau nafsu? Nah ini yang terjadi ya teman-teman ya. Nah, dalam kasih juga ada kerelaan untuk memberi. Ya. Tapi kalau nafsu bukan memberi tapi merampas. Ya. Perbedaannya di mana? Kalau orang yang sabar itu dia akan mengerti bagaimana tidak membuat pasangannya tidak nyaman. Dia akan membuat pasangannya merasa nyaman. Kalau merampas itu artinya ada sesuatu yang diambil dan membuat pasangan kita tidak nyaman. Contoh, ada hubungan yang saling menuntut. Ya, saya masih ingat tuh ada 2 orang temen mahasiswa dan mahasiswi pacaran, tapi kemana-mana itu si cewek selalu minta dijemput, gitu ya. Lucu banget ya. Berangkat ke kampus minta dijemput, pulang dari kampus minta diantar pulang. Kemana aja cewek itu pergi minta dijemput. Suatu kali cowoknya nggak bisa jemput dia dengan kendaraannya. Apa yang terjadi? Kok kamu nggak jemput aku gitu? Cowoknya kan lagi ada kesibukan gitu ya, marah. Yang terjadi itu marah. Emangnya aku tukang ojek apa suruh jemput kamu melulu setiap saat gitu? Terus ceweknya ngomong gini, itu aqua galon aja kemana-mana dijemput. Terus cowoknya dengan sengaja ngomong gini, aqua galon itu diantar kosong pulang ada isinya. Kamu mau pulang kosong pulang ada isinya gitu kan? Nggak mungkin gitu ya. Ya teman-teman ya, memangnya kita tukang antar aqua galon. Yang terjadi berantem teman-teman ya. Gara-gara apa? Belum jadi suami istri udah saling menuntut ya. Cuma kadang-kadang juga ada hal-hal yang nggak esensial. Contoh di jam makan siang. Si cowok WA si cewek. Ting, udah makan belum? Si cewek iseng, ting, emang kenapa? Enggak, nanya doang. Kirain mau ngajak makan. Ya teman-teman ya, cuma basa-basi doang. Ini yang terjadi ya. Itu kalau kita mengerti di mana perbedaan cinta dengan nafsu. Cinta yang sejati itu memberi. Tetapi kalau nafsu itu merampas. Ya. Jadi bisa dapat hal ini teman-teman ya. Selanjutnya, apakah cinta dan nafsu bisa berjalan bersama-sama karena nilainya berbeda, karena penekanannya berbeda, maka kedua-duanya tidak bisa berjalan bersama-sama. Jadi yang lebih kita pilih yang mana? Mari pacaran kita diterangin dengan firman Tuhan. Mari kehidupan kita diterangi dengan jalan yang benar dari Tuhan. Ya, seperti hanya dengan Kristus. Kristus menyatakan cintanya kepada kita. Dia tidak hanya menunjukkan kekudusannya, tapi dia juga menyatakan kasihnya. Jadi kasih Tuhan atau cinta Tuhan itu diwujudkan dengan apa? Tuhan menyatakan kasihnya, juga menyatakan kekudusannya. Itu harus seimbang. Kalau
lebih overall ke kekudusannya, maka kita semua nggak ada yang perfect di hadapan Tuhan. Tetapi kalau lebih condong ke arah kasihnya saja, maka kita menjadi orang yang gampangan, yang menganggap remeh dosa-dosa kita, sehingga kita dengan sengaja berbuat dosa. Lalu gimana? Balance. Mari kita nikmati karya Tuhan sebagai Allah yang menyatakan kasih dan kekudusannya sekaligus bersama-sama dalam kehidupan kita yang lebih dulu menyatakan kasihnya kepada kita. Kenapa? Karena kita semua nggak ada yang mengasihi Allah. Kita semua mengasihi ada maunya. Kita semua mencintai ada maunya. Mengapa dalam hubungan relasi percintaan ada rasa cemburu? Karena kita berpikir orang yang kita cintai itu tuh nggak boleh diambil orang lain. Itu bukan kasih ya, itu nafsu namanya. Ya. Jadi kalau kita melihat ada pasangan kita yang kita sukai gitu ya, lalu dia jalan sama orang lain, kita sudah hancur hati, kayak film sinetron gitu ya, jalan berdua, ketahuan nonton berdua, wah hancur hati, broken dan sebagainya. Padahal dalam kasih itu ada rasa apa? Ada sense saling mengampuni, ya, saling annoying one another gitu loh. Jadi kalau ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, wajarlah. Jadi kita sebagai orang-orang yang ditebus Allah, kita ini sadar bahwa aku juga bukan orang sempurna. Pasangan kita pun bukan pasangan yang sempurna. Kita nggak mungkin menuntut pacar kita sempurna, nggak bisa. Ya, dan kita pun ngaca bahwa kita pun tidak sempurna. Ini yang terjadi teman-teman. Oleh karena itu di dalam kita melihat pergumulan ini, saya garis bawahi ada 2 pergumulan. Dalam hubungan relasi kasih kita dengan pacar kita, bergumul. Kita ini lebih taat pada firman Tuhan atau lebih taat pada keinginan sendiri? Yang pertama, ya, nanti tolong digumulkan sama teman-teman ya. Dalam relasi pacaran ini, kita lebih bergumul, lebih taat pada firman Tuhan atau lebih taat kepada keinginan sendiri? Yang kedua, mampu nggak kita saling menunggu, sabar menunggu, saling menguasai diri satu dengan yang lain? Ini pergumulan yang sering dialami oleh anak-anak muda. Ya, kalau anak remaja sih mungkin ya masih bisalah diawasin orang tuanya, orang uang jajan aja kadang masih minta papa mamanya, betul kan? Masa mau minta papa mamanya gini, "Pak, bagi duit dong." Kenapa? Gue mau nonton sama cewek gue, kan malu gitu ya, anak cowok ngomong gitu ya. Ya, papanya ngomong cari duit sendiri dong, baru bisa pacaran. Nah, yang terjadi begitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita memiliki rasa kasih, ketika kita mengalami kasih Tuhan, mari jadikan rasa memiliki itu menjadi rasa yang apa? Bahwa kita ini membawa setiap orang-orang yang kita kasihi ini untuk lebih dekat pada Tuhan. Contohnya apa? Kalau misalnya di gereja ini, dalam komunitas ini ada yang pacaran, jangan cuma duduk mojok berdua aja. Serasa komunitas ini hanya milik berdua, yang lain kontrak semua, gitu ya. Nah, jadikanlah apa? Membaur, ya, pulang sama-sama, main sama-sama, biasa aja. Karena belum ada ikatan janji komitmen apa-apa. Justru disitulah kita dilatih. Untuk apa? Untuk tidak cemburuan, tidak curigaan, ya. Ya, saya pernah teringat beberapa tahun lalu tuh ada iklan rokok. Ceweknya tuh selalu SMS, lagi di mana, sama siapa, lagi ngapain. WA-nya atau SMS-nya cuma isinya itu doang. Curigaan mulu ya teman-teman ya. Nah, ini bukan kasih. Ini tidak percaya dengan orang yang dikasihinya. Nah, mari kita semua harus mengerti bahwa ternyata gak gampang untuk kita menghidupi kasih Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih pergumulan yang sudah jatuh tidak menutup kemungkinan di sebuah komunitas ada orang-orang yang udah jatuh. Ya. Jadi begini, misalnya dalam hubungan cinta itu udah putus itu merasa kecewa. Ya, si cowok tuh ngomong gini, gue kapok pacaran sama cewek. Akhirnya ada gangguan psikologi dalam diri dia. Apa yang terjadi? Disorientasi seksual. Saya nggak mau lagi di gereja itu. Kenapa? Saya ditolak. Kenapa lu? Gue nembak cicinya nolak gue. Terus gue lanjutin, gue nembak adeknya. Kakak adek ditembak semua ya, geblek juga ya. Jadi yang terjadi gitu. Gue malu, muka gue mau ditaruh di mana? Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak mau ke gereja lagi gara-gara cintanya ditolak. Gue pindah ke gereja sono aja deh, ujung sono deh. Nah, atau gue pindah ke gereja yang sono aja, atau gue ke MKG aja deh, ke gereja sekalian lebih banyak stoknya, ya.
Malu gue di sini gitu ya. Udah nembak sana sini nggak ada yang dapat. Itu si cowok misalnya. Tapi nembak sana sini nggak dapat juga. Lalu apa yang terjadi? Gue nyesel mencintai wanita. Besok-besok gue mencintai pria aja deh. Ya, itu yang terjadi teman-teman ya. Gara-gara apa? Gara-gara nafsu itu tadi, ya. Gara-gara dalam hatinya tidak ada kasih. Si cewek juga sama. Ya, gue kecewa sama pria. Memang semua laki-laki begitu, ya. Hidung belang semua. Kemarin ngomong jadian sama gue, besok udah jadian sama temen gue lagi yang lain. Dia pikir dia paling tampan sedunia gitu ya. Akhirnya kecewa, akhirnya tidak mau lagi berpacaran dengan pria. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan yang kayak begini-begini nih, ini masalah, itu kejatuhan juga. Belum lagi perjatuhan yang seperti apa lagi? Kejatuhan yang, maaf, tadi yang saya bilang di luar batas. Ya, kemana-mana udah berdua, ya bahkan udah check in hotel. Wow, ada yang terjadi tuh kayak gitu tuh. Ada, banyak ya. Kelas anak SMP juga udah terjadi. Check in di hotel, ya, berenang bareng dan sebagainya. Ya, udah tahu-tahu traveling ke Bandung berduaan. Wah, ada yang terjadi seperti itu. Gak pulang-pulang, ada. Ya, orang tuanya yang celakanya lagi orang tuanya ngebiarin aja. Bahkan orang tuanya kasih fasilitas uang, kartu kredit dan sebagainya, mobil dibawa sekalian boleh. Yang penting nanti dapat pacarnya yang orang baik aja. Nah, itu yang terjadi. Saya dulu melayani di komunitas gereja yang isinya teman-teman anak-anak muda dari Kalimantan. Nah, ini sorry ya, saya buka di sini aja ya, jangan kemana-mana ya. Dari Kalimantan. Nah, mereka ini ngekos masing-masing karena biar ngirit. Anak-anak muda ini ngekos di satu rumah rame-rame teman-teman. Ya, nah suatu saat mereka mau minta pemberkatan nikah ke gereja. Karena kosnya barengan, satu kamar tuh mungkin kamar ceweknya kamar cowok itu tinggal seberang-seberangan. Satu rumah rame-rame. Jadi bingung si hamba Tuhannya. Gina memberkatin. Siapa yang ngejamin mereka tidak melakukan tindakan amoral atau ketidakkudusan seksual selama terjadi rumah itu kosong? Ya, ini yang menjadi keberatan bagi gereja kadang-kadang membinanya gimana ya. Teman-teman yang udah punya pacar, please jangan nginep-nginep. Jangan cuma berduaan aja. Ya. Kalau mau pacaran minimal bawa si Blacky juga boleh ya. Bawa si Guguk ya, penting ya. Atau diawasin papa mama. Jangan sampai pacaran, lu jangan pulang malam. Ya ma, gue pulang pagi gitu ya. Jangan tengil, lu jangan begitu ya. Nggak pulang malam tapi pulangnya pagi. Nah ini yang terjadi. Ya, kita akan jatuh kepada hawa nafsu, bukan kepada kasih yang sejati kepada Allah lagi. Mari teman-teman, responi kasih Allah. Responi Kristus yang lebih dulu mengasihi kamu. Kristus yang lebih dulu berkorban bagi kalian. Kristus yang lebih dulu memberi hidupnya bagi kalian. Supaya apa? Engkau dan aku mengalami kasih yang sama. Ketika kasih yang sama ini terjadi, kasihi sesama itu bisa loh. Ya, pacaran kita nggak eksklusif, kita menghormati pacar kita respect dengan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan seksual. Sampai kapan? Sampai seperti Yakub, nunggu sampai waktunya tiba. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ada amin teman-teman? Yuk kita berdoa kepada Tuhan.